Om Swastiastu. Sebagian besar orang Bali yang bernaung di bawah ajaran Hindu pasti sudah tidak asing dengan istilah hari suci seperti Anggara Kasih, Buddha Kliwon, Buddha Cemeng, dan Tumpak. 4 hari suci itu datang bergiliran setiap minggu, yakni pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Hari-hari keramat itu berulang setiap 35 hari sekali, sehingga umat Hindu selalu dibuat sibuk dalam melakukan pelayanan rohani. Tak hanya di Bali, kesakralan hari Selasa, Rabu, dan Sabtu juga diyakini oleh umat Hindu secara umum di dunia. Alasan mengapa 3 hari ini menjadi penting dan sakral termuat dalam kitab-kitab Jyotisa Siddhanta. Beberapa kitab suci yang menjadi rujukan antara lain Brihat Samhita, Parasarahara Sastra, dan Bhrigu Samhita. Masing-masing hari dipengaruhi oleh energi planet yang berbeda dan masing-masing planet memiliki penguasa yang berbeda. Hari Minggu adalah hari bagi matahari, karena itu ia disebut Sunday. Penguasanya adalah Dewa Surya. Hari Senin dikuasai oleh bulan, sehingga ia disebut Moon Day, dan dewatanya adalah Chandra. Selasa dikuasai planet Mars dan dewatanya adalah Boma atau Anggara. Hari Rabu dikuasai oleh Merkurius, dan dewatanya adalah Buddha. Kamis dikuasai Jupiter dan dewatanya adalah Resi Brihaspati. Karena itu hari Kamis disebut sebagai Brihaspati atau Respati. Hari Jumat dikuasai Venus dan dewatanya adalah Sukracarya. Itulah sebabnya Jumat sangat identik dengan hari kasih sayang dan diskon belanja. Sementara itu hari Sabtu dikuasai oleh planet Saturnus dan dewatanya adalah Batara Sani atau Saniscara. Semua dewa penguasa planet itu adalah dewata-dewata yang kemudian diadopsi oleh kebudayaan Mesir, Yunani, dan Romawi dengan menggunakan nama-nama setempat. Sebagai contoh, Dewa Surya disebut sebagai Helios dalam kebudayaan Yunani, dan Anggara disebut sebagai Mars. Jadi keberadaan dewa-dewa ini bukanlah hayalan. Dewa-dewa ini ada dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia di bumi. Semua dewata tersebut adalah abdi-abdi Tuhan Sri Krishna, laksana anggota badan semestanya yang maha besar. Menurut ilmu Jyotisa, 1 minggu dimulai dari hari Minggu dan berakhir pada hari Sabtu. Urutan benda langit dari matahari, bulan, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus hingga Saturnus didasarkan pada kecepatan edar benda langit itu dilihat dari perspektif geosentris. Jadi astronomi dan astrologi Veda menganut tidak hanya sistem heliosentris, tetapi juga geosentris. Buku-buku ilmu alam konvensional yang beredar di sekolah-sekolah masa kini menyatakan bahwa perspektif geosentris sudah ketinggalan zaman. Namun baik perspektif geosentris maupun heliosentris sesungguhnya hanyalah bertujuan melihat fenomena benda langit yang sama dari sudut pandang berbeda. Di antara 7 hari tersebut, Sabtu adalah rajanya hari dan Selasa adalah panglima. Anak yang lahir pada hari Sabtu atau Selasa memiliki watak yang keras, teguh pendiriannya, cerdas, daya konsentrasinya tinggi, dan spiritualis. Namun apabila didikannya salah, dia bisa menjadi mafia, teroris, tukang buli, atau kriminal. Dewata yang paling ditakuti dalam Jyotisa adalah Bhoma dan Sani, penguasa hari Selasa dan Sabtu. Kedua planet ini yakni Mars dan Saturnus adalah 2 planet dengan fluktuasi energi elementer yang paling besar. Mars bersifat rajas dan Saturnus bersifat tamas. Jika seseorang terlalu banyak terekspos energi Mars, maka dia akan menjadi sangat temperamental dan amarahnya akan sulit dikendalikan. Dia akan bergerak cepat dan tangkas tetapi kurang perhitungan. Keputusannya serba dadakan tanpa memandang risiko. Jika orang terpapar energi Saturnus terlalu banyak, maka segala hal dalam hidupnya akan menjadi lambat dan buruk. Karma buruk dari kehidupannya terdahulu akan terus mengikutinya. Dewa Sani atau Saniscara adalah pemberi ganjaran atas perbuatan seseorang. Apabila orang pada suatu masa di kehidupannya pernah berbuat jahat, maka ketika planet Saturnus ada dalam rasi kelahirannya, dia pasti akan menerima balasan atas perbuatannya itu. Apabila seorang pemimpin berbuat keji dan culas, maka saat Saturnus masuk ke dalam rasi kelahirannya, dia akan jatuh dari kedudukan dan kehormatannya. Karena itu pada 2 hari ini yakni Selasa dan Sabtu, umat Hindu biasanya melakukan pemujaan khusus untuk meredam pengaruh energi buruk kedua planet ini.
Tradisi ini sudah berlangsung sejak zaman lampau sekali, dan rupanya pada suatu masa tradisi ini masuk ke Jawa dan Bali, sehingga dikenal Hari Suci Anggara Kasih dan Tumpak. Beberapa pantangan saat Hari Tumpak antara lain tidak boleh melakukan hubungan suami istri, tidak boleh membeli minyak untuk memasak, tidak boleh memakai pakaian hitam saat bersembahyang, dan tidak boleh bersenang-senang atau party. Bagaimana dengan hari Rabu? Maharsi Parasara menyatakan bahwa Rabu adalah hari yang mujur dan melambangkan kecerdasan. Rabu adalah hari bagi Ibu Laksmi dan Sri Narayan, sebab penguasa dari Merkurius adalah Vishnu atau Narayana. Orang yang menginginkan kemakmuran dan kesejahteraan hendaknya memuja Laksmi dan Narayana pada hari Rabu. Di Bali, orang mengenal hari Buddha Cemeng, di mana segala jenis transaksi utang piutang hendaknya tidak dilakukan. Tak hanya itu, ada hari Buddha Kliwon yang tidak kalah pentingnya. Dinyatakan bahwa pada saat hari Buddha Kliwon dan Buddha Cemeng, orang tidak boleh melakukan perjalanan jauh untuk bisnis. Buddha atau hari Rabu sangat terkait dengan kecerdasan. Tanpa kecerdasan yang mapan, orang tidak bisa menentukan mana baik dan mana buruk. Karena itu kecerdasan atau intelektualitas sangat penting untuk menentukan solusi terbaik atas berbagai masalah. Itulah sebabnya hari Rabu begitu penting untuk pemujaan berdasarkan kitab-kitab Jyotisa. Jadi kesakralan hari Selasa, Rabu, dan Sabtu ada kaitannya dengan energi planet Mars, Merkurius, dan Saturnus. Energi halus dari masing-masing planet ini mungkin tidak bisa dirasakan oleh sebagian besar manusia. Tetapi bagi entitas yang lebih halus, energi planet ini sangat menentukan siklus hidup mereka. Jika suatu planet dengan energi besar mengalami fluktuasi, hal itu akan sangat mempengaruhi kehidupan makhluk halus di bumi. Orang secara harfiah menyebut hal itu sebagai gangguan buta kala. Jadi buta kala atau makhluk astral juga mengalami pasang surut tergantung posisi planet di angkasa. Inilah yang disebut sebagai kesadaran semesta, di mana orang menyadari bahwa alam semesta ini adalah satu kesatuan sebagai badan maha besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap bagian memiliki fungsi sendiri yang mendukung fungsi bagian lain. Itulah cara semesta bekerja. Meskipun Tuhan adalah satu-satunya yang patut disembah, orang hendaknya memahami bahwa ada banyak entitas lain yang juga hidup di planet ini dan di planet yang lain, di dimensi ini dan dimensi yang lain. Mereka juga adalah ciptaan Tuhan yang patut dihargai. Dengan demikian, kehidupan spiritual kita akan menjadi lengkap sebab kita tidak menafikan keberadaan entitas lain. Dalam episode selanjutnya, kita akan membahas kemungkinan manusia hidup di Mars menurut perspektif Hindu dan kitab suci Weda. Menurut ilmu Jyotisa, apabila manusia tinggal di Mars, tubuh manusia akan mengalami gangguan pada tekanan darah dan hemoglobin. Meskipun orang bisa tinggal di dalam kapsul dan membuat ekosistem buatan layaknya di bumi, energi elementer Mars atau boma yang agresif, panas, dan meledak-ledak akan menyebabkan manusia yang tinggal di sana mengalami mutasi pada sel darah merah, kantung kemih, empedu, sumsum merah, dan sistem reproduksi perempuan. Perempuan yang tinggal di Mars kemungkinan besar lambat laun akan sulit memiliki keturunan. Untuk lebih lengkapnya, pastikan Anda tidak melewatkan setiap video terbaru Hindu Times. Klik like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Om Santi 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 Om. Narahari, Narakesari, tumurun mala swarupa, Shruti Wandana, Muni Pawana, Samakana kunang papa, Somyaning Kamala, Ugraning Bajraka, Kewala katon desa dujana, Aparan Samarta,